Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya Muhammad Gias Zainul Kosan, seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Angkatan 2025, dengan NIM 2506821. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memenuhi tugas akidah akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, menyatakan, "The principle of Quran, which alone are true, and which alone can lead man to happiness." Al-Quran adalah prinsip yang merupakan pedoman yang dapat mengantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa Al-Quran adalah lampu menerang hati dalam menembus gelapnya lika-liku dan penghidupan. Al-Quran adalah benteng pertahanan kokoh dari pesona godaan setan yang menyesatkan. Al-Quran adalah ajimat penyelamat dari berbagai kesesatan. Bahkan, doktrin-doktrin Al-Quran menurut Busail, seorang orientalis berkebangsaan Perancis, menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang syarat akan inspirasi dan motivasi, agar umat manusia memperluas wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan, menyempurnakan akhlak pergaulan, bahkan menciptakan generasi Rabbani dan Qur'ani yang kuat, amanat, dan berakhlak hasanat. Memperdalam mengenai asumsi ini, membangun generasi Qur'ani adalah pokok bahasan syarah Al-Quran yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, dengan landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, maka hendaklah bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertutur kata dengan perkataan yang benar. Teman-teman, penonton, hadirin yang dirahmati Allah, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha. Secara semantik, al-wawu lil atfi wal lamu lil amr. Istinbatnya, wal yakhsha adalah sirah lil amr. Sedangkan kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, suatu perintah menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, wajib kepada kita merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi dalam keadaan lemah. Sejak tahun 1908, masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Seluruh generasi muda yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Trikoro Darmo, Jong Islamitan Bon, Jong Java, Jong Sumatera, mereka menjadi The Grand Old Men, menjadi Stuttgeber, bahkan The Founding Father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa kekuatan generasi muda,
mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno yang diabadikan dalam sejarah bangsa. Hadirin, ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling kita khawatirkan yaitu lemahnya akidah. Mengapa demikian? Sebab jika pemuda memiliki lemah iman, maka ia akan mudah terkena dampak negatif globalisasi dan digitalisasi. Sebagai bukti, tidak sedikit anak-anak muda kita yang bermain judi, bermain remi, domino, kasino, jisoo, mahjong, gapleh, 41, dan kiu-kiu. Tidak sedikit anak muda kita yang terjebak dalam budaya pacaran, free love, free sex, dan LGBT. Bahkan akibat himpitan ekonomi, gadis-gadis kita menjadi kupu-kupu malam. Na'udzubillahi minadzalik. Dalam membangun generasi Qur'ani, kekuatan ilmu dan fisik harus sejalan dengan kehandalan iman. Albert Einstein pernah berkata, "Science without religion is lame, and religion without science is blind." Ilmu tanpa agama akan buta, dan agama tanpa ilmu akan lumpuh. Andai generasi-generasi kita kuat secara intelektualitas, tapi tidak kuat secara iman, niscaya hanya akan lahir sa'labah-sa'labah bergaya tupai yang siap membantai. Korun-korun bersifat musang yang siap menyerang. Namrud-namrud berjurus tikus yang siap meringkus. Bahkan akan lahir Fir'aun-Fir'aun berair mata buaya yang pandai berpura-pura, gayanya bak pelopor, padahal dia biangnya koruptor. Lebih dari itu, bila mata memandang, telinga mendengar, kaki melangkah, dan ingin menjadi insan-insan beriman seluruhnya, harus sejalan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tertuang di dalam Al-Quran Surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Yang artinya, kemudian kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Di antara mereka, ada yang menzalimi diri mereka sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang terlebih dahulu mengerjakan kebaikan atas izin Allah. Dan yang demikian itulah karunia yang besar. Dan demikian itulah karunia yang besar, maha besar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa banyak orang yang memahami Al-Quran akan tetapi perilakunya belum mencerminkan ajarannya. Pantas saja Sayyiduna Ali karramahullahu wajhah dengan tegas berkata, "Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa." Eksisnya seorang pemuda demi Allah tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Oleh karena itu, melalui momentum ini saya mengimbau khususnya kepada generasi muda dan generasi mudi Harapan Pertiwi, mari hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah, hiasi hidup dengan ilmu agar mudah, dan hiasi hidup dengan cinta agar indah. Sebab hidup tanpa Al-Quran akan tersasar, hidup tanpa ilmu akan sukar, dan hidup tanpa cinta akan hambar. Mari kita berpijak pada pedoman dan tuntutan yang ada dalam Al-Quran di setiap langkah di kehidupan kita, agar hidup terarah dan bisa membangun generasi Qurani yang kuat dan amanat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.